Halo people, kembali lagi bersama aku Amanda Stefani. Aku mau nanya dulu nih, kabar kalian gimana? Aku harap kalian baik-baik aja dan sehat-sehat aja. Bagi kalian yang mungkin kurang sehat, aku doain kalian cepet sembuh ya guys. Jangan lupa banyak minum air putih. Nah, aku mau tanya lagi, kalian udah baca artikel aku belum? Kalau belum, balik baca dulu, baru kalian kembali lagi ke video ini nanti karena kalian tuh nggak tahu arah pembahasanku itu kemana guys, oke? Buat yang sudah baca, aku berterima kasih dan mari kita simak bareng-bareng, kita belajar bareng-bareng mengenai jurnalisme multimedia. Aku juga masih tahap belajar, jadi jikalau aku salah, kalian bisa memperbaiki kesalahanku di bawah atau aku keliru atau gimana, kalian perbaiki aja di bawah guys, oke? Thank you sebelumnya. Nah, kita langsung masuk mengenai jurnalisme multimedia. Jurnalisme multimedia, multi yang berarti banyak gitu, berarti media yang banyak gitu. Aku membahas mengenai definisi dulu, definisi singkat dari Doze 2003, yang dimana dia ada dua definisi. Yang pertama adalah berita yang disampaikan di website atau berita online dengan dua atau lebih dari dua format. Nah, format tuh gimana sih bentuknya? Nah, bentuk-bentuk format itu bisa kayak audio, video, teks, gambar, grafis, dan lain sebagainya gitu. Jadi berita yang disampaikan tuh memiliki komponen atau format-format yang lebih dari dua atau lebih dari dua ya guys. Yang kedua, menurut Doze adalah berita yang dengan keberagaman media yang terintegrasi. Sebagai contoh, itu kayak email, majalah cetak, SMS gitu. Itu yang mungkin contoh yang bisa aku kasih tahu dari definisi Doze ini. Jadi kita bisa menarik kesimpulan kalau melalui definisi itu sebagai titik akhir gitu. Yang pertama tadi kan mengenai kontennya, yang kedua mengenai medianya. Kenapa bisa dibilang sebagai titik akhir? Karena yang awalnya tidak konvergensi menjadi penuh dengan konvergensi. Sebagai contoh, awalnya tuh kita pakai ini guys, media konvensional menjadi media digital gitu. Itulah mungkin yang dapat dikatakan sebagai yang awalnya di sini tidak konvergensi menjadi penuh dengan konvergensi. Karena memang kita sadar, teman-teman juga pasti sadari, semakin berkembangnya zaman, maka baik itu teknologi, baik itu media, apapun itu bakal terus berproses atau bergerak dari satu tahap ke tahap yang lebih baik atau tahap yang lebih berkembang gitu. Nah, awalnya kayak aku bilang tadi, yang awalnya tidak harus menggunakan komponen-komponen yang dua atau lebih dari dua, tapi sekarang tuh banyak, bahkan hampir keseluruhan tuh ya, informasi itu kan seperti itu guys, karena semakin berkembangnya zaman, seseorang tuh bakal makin bosan gitu loh. Contohnya kita kasih koran. Nah, kalau korannya tuh hanya bacaan full dengan teks, kita pasti bosan bacanya. Tapi dengan yang dipindahkan dengan online, itu pasti bakal beragam. Beritanya pun pasti bakal beragam yang pertama. Yang koran cetak juga beragam sih. Maksud aku penyampaiannya, komponen yang ada di dalamnya juga semakin beragam. Semisal ada gambarnya, ada teksnya, atau bahkan terkadang ditaruhin dengan komponen-komponen tambahan gitu. Mungkin nggak dengan komponen tambahan, mungkin dengan dipindahkannya. Awalnya yang konvensional berarti kita harus memegang koran, jelas-jelas memegang koran, berubah jadi kita buka handphone gitu. Jadi koran online itu kan juga berubah guys gitu, penggunaannya itu kan juga berubah. Nah, adapun perkembangan yang dapat kita bahas di sini dari tahapan awal hingga tahapan akhir jurnalisme media itu. Yang pertama adalah jurnalis cetak membuat konten atau melakukan stand up di depan kamera untuk TV. Dulu itu nggak dilakuin guys, tapi sekarang dan mungkin sering dilakuin ya oleh jurnalis cetak gitu. Mereka ngelakuin itu ya demi kebutuhan konten mereka juga gitu. Nah, yang kedua adalah jurnalis foto membuat slideshow untuk foto-foto yang tidak bisa dimuat di koran. Kreatif banget nggak sih teman-teman gitu. Jadi mereka nih putar otak, ya kalau di koran aku taruhin nggak bisa. Nah, untuk supaya kontenku lebih baik ya aku taruh di slideshow di satu website aja gitu.
Kan menarik gitu ya teman-teman. Yang ketiga, reporter media cetak online membuat berita pendek sebagai konten email atau SMS. Ini juga gak kalah menarik gitu. Mereka juga membuat variasi-variasi baru gitu. Yang keempat adalah proyek gabungan antara media untuk membuat atau mengumpulkan berita dengan beragam format. Maksudnya beragam format tadi yang gitu, format yang aku sebutin tadi yang di awal, ada video, audio, grafis, teks, gambar gitu. Jadi mereka nih membuat konten tuh nggak main-main lagi gitu, nggak hanya dengan menggunakan satu format gitu kayak textful gitu, enggak, udah berubah guys. Nah yang terakhir atau yang kelima adalah kelompok jurnalis bergabung untuk menggali informasi, membuat informasi atau mengumpulkan informasi untuk didistribusikan ke seluruh media gitu. Jadi mereka bekerja sama guys. Mereka selain kreatif, mereka juga inovatif ya. Dan menarik tahu teman-teman gitu, itu perubahan yang mungkin bisa kita lihat gitu dari tahap awal hingga tahap sekarang ini. Nah, peralihan media konvensional menjadi media online ini berubah dari sisi produksi, distribusi, bahkan konsumsinya gitu. Namun akan memiliki konsekuensi pada cara kita manusia atau kita audiens atau kita sebagai konsumsi untuk memahami suatu berita atau informasi yang ada gitu. Yang awalnya kita itu mungkin gak paham dengan baca aja, sekarang dibuat lebih menarik dengan banyak format tuh kita bisa lebih paham gitu. Nah budaya itu pun berubah gitu, budaya seperti contoh kebiasaan-kebiasaan orang dalam mengakses berita. Ada 4 yang aku bahas di sini. Yang pertama adalah membaca. Aku juga ada bahas versi media korannya. Yang awalnya tuh koran tuh kita harus beli koran guys, gitu, dan kita harus pakai buku gitu. Nggak kayak buku juga sih man, kayak selebaran gitu ya kan. Itu berubah dengan kita pakai handphone nih. Bisa nih kita buka handphone, kita baca di mana aja, kapan aja, dan kecuali kamu punya internet ya dan punya jaringan, kamu bisa gitu. Dan itu bakal lebih menarik teman-teman, kayak lebih fleksibel aja gitu. Kayak lebih gampang gak sih? Oke, lanjut. Yang kedua adalah menonton. Orang-orang bisa menonton tuh kan gak harus dengan televisi lagi, gak harus kayak bawa televisi kemana-mana, enggak gitu. Bisa dari handphone nih. Kita bisa nonton YouTube, Netflix, apalagi kalau ayo sebutin gitu, itu bisa guys gitu. Hebat gak sih gitu, aduh perkembangan nih. Dan di dalam menonton nih jadi aku minta maaf guys, tadi ada kesalahan teknis dari HP ku, jadi aku mau ngelanjutin ya. Ada 2 kebiasaan orang-orang lagi yang aku mau bahas. Yang ketiga, nah yang ketiga itu adalah mendengarkan. Apa sih yang terbesit di otak kalian kalau mendengarkan? Nggak tahu. Radio. Nah, radio nih, mendengarkan radio. Dulu, jujur nih, aku tuh jarang mendengarkan radio guys. Jarang banget, sampai sekarang pun aku nggak dengerin radio. Jarang gitu. Nah, waktu itu, pada zaman itu, dengerin radio tuh harus pakai radio. Tapi sekarang udah berubah. Jadi mendengarkan radio itu bisa lewat online, lewat HP. Yang kayak aku bilang tadi, kamu kalau ada paket, ada jaringan, ada data, ada internet, udah kamu bisa dengerin radio sesukamu dimanapun dan kapanpun gitu. Nah yang terakhir itu adalah multitasking. Multitasking nih berarti kayak kita bisa mengerjain 2 hal sekaligus. Sebagai contoh, saat kita nonton televisi dan sambil kita main HP, scroll IG, ngeliat doi, stalking doi ya kan, bisa. Kita sambil nonton TV nih, gitu. Jadi itu kita makin hebat multitasking, makin ini, gitulah ya kan. Pokoknya itu guys, 4 kebiasaan orang-orang dalam mengakses Jadi guys, aku minta maaf lagi karena memang nih HP udahlah bikin emosi gitu. Jadi sekian dulu penjelasan aku mengenai jurnalisme multimedia. Kiranya kalian dapat bisa paham ya, atau dapat poin dari yang aku jelasin. Aku minta maaf kalau misalkan aku ada salah kata atau penjelasan aku keliru atau apa. Kalian boleh komen di bawah.
benarnya apa dan bagusnya gimana. So, itu aja video dari aku. Thank you so much buat kalian semua. Bye bye, see you guys. Jangan lupa jaga kesehatan. Love you.